kita bertemu kembali pada acara Kamu Bisa pada malam ini. Judul topik yang kita akan bahas adalah Singkong Thailand, lumer di mulut, laris di pasaran. Waduh, mendengarkan judulnya saja saya sudah pengen untuk mencoba singkong Thailand. Narasumber kita pada malam ini, narasumber praktisi kita adalah dua mahasiswi dari Universitas Advent Indonesia. Mereka adalah mahasiswi Prodi Farmasi. Yang pertama, Ratu Cecilia Winarti. Selamat malam, Ratu. Selamat malam, Pak. Terima kasih sudah bergabung. Lagi libur ya, lagi libur sekolah ya, kuliah ya. Oke, terima kasih. Yang kedua, Putri Amanda Sitepu. Selamat malam, Amanda. Ya, selamat malam, Pak. Terima kasih sudah bergabung. Dan kita malam ini seperti biasa ditemani oleh narasumber ahli kita. Mereka adalah dosen Universitas Advent Indonesia. Yang pertama, Dr. Titin Sulastri, SSI, MM. Selamat malam, Dr. Titin. Selamat malam, Pak Siboro. Selamat malam, para narasumber, juga pemirsa Hope Channel dimanapun berada. Terima kasih, Dr. Titin. Narasumber kedua kita adalah Dr. Ruben Suitono, SSI, MSc. Selamat malam, Dr. Ruben. Selamat malam, Pak Guntur. Selamat malam, para narasumber, praktisi, dan narasumber ahli. Demikian juga pemirsa acara Kamu Bisa dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Salam sehat selalu. Baik, terima kasih Dr. Titin dan Dr. Ruben. Ini narasumber ahli adalah dosen dari narasumber praktisi. Mudah-mudahan nggak grogi ya, Ruth dan Amanda ya, kalaupun dosennya yang muncul di sini. Baik, narasumber ahli kita yang ketiga, Dr. Insinyur John Lee Waran MP. Kebetulan beliau baru saja mendarat di Manado. Mudah-mudahan nanti boleh bergabung. Namun, kalaupun tidak bergabung, kita akan bisa melanjutkan acara kita. Baik, sebelum kita akan berlanjut dalam acara Kamu Bisa, kita akan melihat video profil berikut. Saat ini saya adalah mahasiswi semester 6 Prodi Farmasi di Universitas Advent Indonesia. Saat ini juga saya sedang magang di salah satu industri farmasi yang ada di Padalarang, yaitu PT Kombifar. Saya berharap dengan adanya acara yang diadakan oleh Hope Channel Indonesia ini dapat membantu teman-teman orang muda dalam menemukan ide-ide bisnis lainnya. Halo semuanya, perkenalkan saya Ratu Cecilia, saya berasal dari Bandung. Saat ini saya adalah, selain itu saya juga menjalankan beberapa usaha kecil seperti home based pastisserie dan juga buket kreatif. Melalui program ini, saya dan tim mengembangkan singkong Thailand, dessert berbahan dasar singkong yang kami olah menjadi sajian kekinian dengan kualitas rasa yang tetap autentik. Dengan adanya program Hope Channel, saya berharap produk inovatif kami dapat dikenal lebih luas, membuka peluang kolaborasi, serta menginspirasi anak-anak muda lainnya untuk berani memulai usaha sejak dini. Terima kasih Ratu dan Amanda yang sudah menyampaikan dalam video profil mengenai topik kita malam ini. Sebelum kita akan membahas topik malam ini, saya ingin bertanya sebenarnya kepada Dr. Titin dan Dr. Ruben. Ini semangat kewirausahaan ini bagian dari kurikulum atau apa? Boleh mungkin Dr. Titin atau Dr. Ruben? Ya, baik. Terima kasih Pak Siboro untuk pertanyaannya. Betul sekali. Sebenarnya ini adalah mata kuliah wajib kurikulum yang ada di Fakultas MIPA. Dan sebenarnya sudah dicanangkan oleh pemerintah bahwa mata kuliah kewirausahaan menjadi mata kuliah wajib yang harus diterima oleh mahasiswa. Jadi nggak hanya di prodi ekonomi yang sudah pasti mempelajari tentang kewirausahaan atau tentang ekonomi dan manajemen, tetapi di prodi farmasi, prodi biologi, di FMIPA juga ini menjadi mata kuliah wajib. Sehingga diharapkan ke depannya anak-anak kita ini menjadi wirausahawan muda yang bisa membangun bangsa. Begitu Pak Siboro. Saya berikan waktu 1 menit untuk Dr. Ruben mempromosikan
Universitas Advent Indonesia dengan program yang begitu baik ini? Silakan Dr. Ruben. Baik, kami punya prodi di fakultas kami, Fakultas MIPA ada 2, Biologi dan Farmasi. Di farmasi baru 2017, tapi kami sudah bisa menghasilkan beberapa karya yang dibantu oleh penelitian-penelitian dari mahasiswa kami dan juga dosen-dosen. Nah, untuk masuk ke dalam suatu bidang ilmu di farmasi dan biologi, tentu saja kami mengharapkan adik-adik para mahasiswa dan juga mungkin orang tua yang menghadiri acara ini, melihat acara ini dan ikut mempromosikan kenapa farmasi dan biologi adalah bintang terang yang cukup memiliki kemampuan untuk dapat menghasilkan alumnus yang berpotensi, yang berkarya dan berguna bagi nusa dan bangsa, terlebih untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau Anda mengirimkan anak-anak Anda atau para mahasiswanya sendiri untuk datang ke UNAI, kami akan dididik dengan sebaik mungkin untuk dapat berkarya sebagaimana 2 mahasiswa kami yang ada pada saat ini bisa menghasilkan suatu karya yang baik bagi kita semua. Terima kasih Pak Isiburo. Baik, terima kasih Dr. Ruben. Jadi pesannya kalau mau keren seperti Ratu dan Amanda, ya berkuliah atau bergabunglah di Universitas Advent Indonesia. Baik, kita akan mulai membahas diskusi tentang singkong Thailand. Ini apa sih sebenarnya singkong Thailand ini? Apa bedanya dengan singkong singkong goreng, kolak singkong dan lain-lain ya? Mungkin boleh Amanda bantu jelaskan apa sih singkong Thailand ini? Baik, terima kasih. Saya mau jelasin apa sih sebenarnya singkong Thailand ini, kenapa dia berbeda dengan singkong-singkong lainnya. Jadi singkong Thailand ini sebenarnya dalam bahasa Thailand sendiri dikenal dengan nama men sampalang. Nah, ini adalah sebuah cemilan yang sangat populer di Thailand sendiri. Singkong Thailand ini singkong yang dimasak dengan khusus, yaitu dengan dikukus dan juga direbus hingga empuk, kemudian dilumuri dengan saus santan yang gurih, dan makanan ini bisa disantap dan memiliki rasa yang gurih dari gula dan juga gurih dari santan maksud saya, dan juga manis dari gula. Nah, makanan ini juga memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang khas. Singkong yang kita kenal atau singkong dengan nama ilmiah Manihot esculenta yang berasal dari Amerika Selatan ini kemudian dikirim ke Thailand dan menjadi salah satu bahan makanan yang penting dan sering diolah di berbagai macam hidangan, termasuklah singkong Thailand ini sendiri. Dalam bahasa Thailand, singkong itu dikenal dengan nama men sampalang, ada juga dikenal dengan nama men mai, dikenal juga dengan nama men samrong. Nah, kata sampalang itu mirip dengan kata dari bahasa Sunda yaitu sampel, atau maaf mungkin saya salah mengucapkannya, namun itu adalah kemiripan yang signifikan yang menandakan bahwa singkong memang sudah menjadi makanan di berbagai daerah termasuk di Indonesia sendiri. Nah, singkong Thailand yang kita kenal sekarang ini adalah singkong yang hasil dari inovasi dari cara pengolahan singkong yang tradisional dengan cara menambahkan saus santan dan gula. Dan inovasi inilah yang membuat singkong menjadi cemilan yang lezat dan juga populer sekarang ini. Terima kasih Amanda ya. Mungkin Ratu boleh tambahkan apa bedanya dengan singkong biasa? Apa ini singkongnya harus diambil dari singkong yang dibudidayakan di Thailand atau apa? Silakan Amanda. Ratu. Di-unmute tolong Ratu. Di-unmute, boleh di-unmute. Kelihatannya masih mute. Ya, Okay. Seperti ini ya Pak, singkong Thailand itu secara tekstur dan penyajiannya emang cukup berbeda dari olahan singkong tradisional lainnya. Yang biasa kita temui, kalau misalkan biasanya kita temui kan kayak hanya direbus atau digoreng, disajikan kayak apa adanya gitu. Cuman singkong Thailand ini melalui
proses pemasakan yang lebih lama agar teksturnya benar-benar lembut dan juga empuk. Yang membuatnya khas adalah kuah santan kental yang manis dan gurih. Biasanya juga ditambah aroma pandan sama topping seperti keju, wijen. Jadi dari segi rasa dan tampilannya pun lebih creamy dan modern. Meskipun tetap berbahan dasar dari singkong. Nah, nilai jualnya juga jadi naik karena teknik olahan dan penyajiannya yang lebih menarik. Oke, selain keju ada varian lain untuk toppingnya, misalnya susu atau apa? Iya, yang kami buat kebetulan memakai susu kental manis juga, tapi di pasar-pasar lain sepertinya bisa kita contoh juga ada yang rasa durian, ada yang topping coklat, banyak. Oke. Baik, terima kasih Ratu ya. Pertanyaan selanjutnya saya arahkan ke Dr. Titin ya. Singkong ini kan sumber karbohidrat yang sehat atau baik ya. Jadi boleh kita kategorikan cemilan atau olahan singkong Thailand ini makanan sehat, Dr. Titin? Baik, terima kasih Pak Siboro untuk pertanyaannya. Kalau dikatakan singkong Thailand ini termasuk makanan sehat atau tidak? Kalau kita mengkonsumsinya tidak berlebihan, sudah pasti ini menyehatkan. Ya, karena kalau saya coba bandingkan 1 cup singkong Thailand yang dibuat oleh kedua putra-putri kami ini, per 1 cupnya itu kalau dihitung jumlah kalorinya itu hampir sama dengan 1 porsi nasi. Jadi di kisaran 200 kalori. Jadi dengan kata lain, makanan singkong Thailand ini bisa dikatakan makanan yang menyehatkan, tetapi sudah barang tentu kalau kita mengkonsumsinya dalam jumlah yang tidak berlebihan. Karena kan biasanya tubuh manusia itu atau kita manusia untuk khususnya ya wanita dewasa membutuhkan sekitar 2.000 kalori per harinya. Sedangkan pria 2.300 sampai 2.500 kalori per harinya. Dengan kata lain, kalau memakan singkong Thailand hanya 1 porsi, kemudian siang atau sore bisa digantikan dengan makanan yang lain, sudah tentu itu menjadi konsumsi yang bisa kita menjadi makanan yang sehat kita konsumsi. Nah, ada beberapa tadi memang benar ya dikatakan kelebihan daripada singkong sendiri sebagai sumber karbohidrat untuk energi kita. Jadi dengan mengkonsumsi singkong Thailand, yang tentunya yang sudah ada beberapa campuran ya sumber karbohidrat yang baik bagi sumber energi kita. Selain itu nih Pak Siboro, kalau singkong itu sendiri kan bebas gluten ya, karbohidrat yang bebas gluten, beda dengan contohnya olahan tepung lainnya. Nah, selain itu juga kandungan dari singkong, walaupun singkong ini seratnya nggak terlalu tinggi ya, agak rendah seratnya, tapi dia mengandung vitamin C, kemudian ada kalsium, juga zat besi. Selain itu ada resisten pati yang dimiliki oleh singkong. Jadi sebenarnya apa manfaat dari resisten pati yang ada di singkong? Nah, resisten pati itu sendiri bermanfaat untuk kesehatan pencernaan, khususnya untuk membantu mengontrol kadar gula darah itu sendiri. Itu dari singkongnya. Ya walaupun mungkin di sini ada kekurangannya ya, oleh karena menggunakan susu, kemudian keju, dan pemanisnya gula. Ya sudah barang tentu, sudah pasti itu bisa membuat tinggi kadar gula darah. Nah, tetapi hal itu bisa digantikan. Mungkin nanti dari anak-anak kami ya, kebetulan di sini kalau resepnya menggunakan si susu kental manis, kemudian ada gula, tetapi gulanya itu sendiri bisa dirubah nanti menggunakan contohnya gula Tropicana Slim yang rendah kalorinya. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya bisa aman ya, bisa aman untuk diet rendah gula dengan mensubstitusi pada bagian-bagian tertentu. Dr. Ruben, ini berapa sih kira-kira nilai gizi atau nilai nutrisi dari kudapan ini? Mungkin tadi saya lihat di videonya 300 mili ya, untuk 300 mili. Kira-kira nilai nutrisi gizinya seperti apa? Baik, nilai gizi daripada kudapan singkong Thailand ini kurang lebih dia mengandung kalori sekitar 160, tapi itu tergantung dengan bahan-bahan yang dipakai ya.
baik susu, baik itu gulanya, dan tambahan-tambahan lainnya. Karbohidratnya sekitar 40 gram, proteinnya 1,4 gram, kemudian ada serat, cukup tinggi 1,8 gram, khususnya serat pangan ya, tadi sudah dikatakan. Kemudian lemaknya ada, walaupun singkong sendiri dikatakan makanan yang sangat rendah lemak, tapi mungkin didapatkan lemaknya dari bahan-bahan tambahan yang lain, 0,3 gram. Nah, yang terpenting dari kalium dari singkong Thailand ini, dia cukup banyak mengandung kalium. Ya, singkong mengandung kalium yang cukup tinggi, 271 mg. Kenapa kalium ini penting? Karena kalium ini menjaga kestabilan tekanan darah. Ya, tekanan darah di singkong ini membantu untuk menstabilkan tekanan darah juga dengan adanya kalium. Nah, kalium itu, kalau mungkin saya panjang sedikit ya tentang kalium. Kalium itu berada di luar sel, artinya dia berada di dalam sel, sementara natrium itu di luar sel. Kalau natriumnya terlalu tinggi menyebabkan tekanan darah naik. Natrium itu adanya di darah lebih banyak. Sementara kalau kalium dia di dalam sel. Jadi kalau dia kurang di dalam selnya, maka darah itu akan semakin tinggi tekanannya karena natrium tinggi. Sementara kalau kalium tinggi, dia akan membantu penyerapan dan menstabilkan tekanan darah. Itu tadi fungsi kalium, sekitar 271 mg. Demikian juga ada kalsiumnya, fosfor, dan zat-zat lainnya. Nah, ini komposisi komposisi gizi dari singkong Thailand, khususnya karena adanya peran yang terutama dari singkong tadi. Nah, kalau tadi kita bicara kalori, karbohidrat, itu lebih banyak dipengaruhi juga oleh zat-zat tambahan yang lainnya. Mungkin demikian Pak Siboro. Baik. Terima kasih. Ya. Dr. Ruben, saya tahun lalu itu vegan ya. Memang sekarang jadi pescatarian ya, vegetarian dan fish ya. Aman nggak buat saya kalau saya vegan untuk makan kudapan ini? Oh ya, kalau kita bicara tentang vegan itu kan ditentukan oleh biasanya kalau kita berbicara tentang vegan, maka lebih daripada vegetarian yang lakto-ovo. Jadi kalau vegetarian lakto-ovo, dia vegetarian, artinya tidak memakan produk-produk hewan, kecuali telur, yaitu ovo, dan susu lakto, jadi vegetarian lakto-ovo. Nah, tapi kalau kita bicara vegan, biasanya cenderung dia juga tidak mengkonsumsi telur dan susu. Nah, tadi kan dikatakan dalam produk yang dibuat kebetulan oleh para mahasiswa kami ini, dia menggunakan susu, ya masih ada susunya. Tapi boleh nggak dibuat? Boleh saja. Itu kan susu yang digunakan di singkong Thailand itu kan hanya topping. Topping-topping itu bisa diganti apa saja yang sangat menarik ya. Boleh menggunakan susu susu kedelai atau durian. Tadi kan itu adalah bentuk daripada yang vegan. Nah, ada lagi mungkin yang berbicara tentang raw food ya. Vegan tapi hanya mengkonsumsi yang raw food yang tidak dimasak. Tentu saja orang tidak akan makan singkong yang mentah. Jadi singkong pasti direbus. Jadi kalau kita bicara vegan tapi dia mengkonsumsi yang raw food, itu memang singkong nggak bisa. Ya, tapi kalau singkongnya sudah direbus aja, ini kan singkongnya direbus, nanti mungkin bisa ditampilkan ya video mengenai bagaimana pembuatan singkong Thailand tadi. Nah, singkongnya harus direbus terlebih dahulu. Nah, singkong juga demikian juga umbi-umbi yang lain ya, seperti ubi, talas dan lain sebagainya juga tentu harus direbus. Nah, mungkin seperti itu Pak Siboro, karena vegan tentu saja bisa. Baik, terima kasih Dr. Ruben. Jadi ada opsi ya, ada opsi untuk teman-teman vegan untuk bisa menikmati ini. Nanti seperti Dr. Ruben katakan tadi, nanti kita akan tayangkan, sahabat Hope Channel Indonesia, kita akan tayangkan video proses pembuatan singkongnya. Nah, sebelum itu mungkin Ratu boleh menjelaskan apa sih bahan-bahan utama untuk membuat kudapan singkong Thailand ini? Silakan Ratu. Nah, untuk bahan utamanya kita ada 1 kg singkong, 2 liter air, setengah sendok garam,
50 gram gula, 2 lembar daun pandan. Nah, untuk bahan fla santannya ada 130 ml santan. Ini bisa pakai santan yang instan atau mungkin dari kelapa asli supaya teksturnya lebih creamy dan juga lebih kental. Kemudian ada setengah sendok garam juga, 50 gram gula, 2 lembar daun pandan. Untuk toppingnya itu 2 sendok makan susu kental manis sebagai opsional, 2 sendok makan maizena, dan 250 ml air. Untuk cara membuatnya, yang pertama singkong dikupas dari kulitnya lalu dicuci bersih dengan air mengalir, kemudian singkong dipotong berbentuk kotak-kotak. Yang kedua, memasukkan air ke dalam panci lalu dipanaskan sampai mendidih. Setelah mendidih, dimasukkan singkong yang tadi sudah dipotong, lalu masuk juga daun pandan yang sudah diikat, setengah sendok garam, dimasak kurang lebih 20 menit sampai sedikit empuk. Setelah 20 menit, lalu masukkan gula sampai singkong empuk. Setelah singkong masak, lalu diangkat dan ditiriskan. Nah, untuk membuat flanya, caranya cukup mudah, yaitu masukkan air ke dalam panci sebanyak 250 ml, lalu 130 ml santan, 2 lembar daun pandan, setengah sendok garam, 50 gram gula, dan 2 sendok makan maizena. Lalu setelah itu siapkan cup mangkok yang berukuran 300 ml. Kalau kami pakainya kan mangkok yang berukuran seperti itu. Lalu masukkan singkong yang sudah diolah tadi, lalu langsung disiram dengan fla santannya. Nah, kalau kami kan penjualannya langsung. Jadi untuk menghemat ini supaya lebih meresap juga, jadi langsung disiram. Kalau misalkan mau dipisah juga bisa. Nah, lalu diberi topping parutan keju dan biji wijen, lalu daun pandan sebagai lebih menarik. Selanjutnya siap dihidangkan. Baik, terima kasih Ratu ya. Sahabat Hope Channel Indonesia, jangan khawatir tadi Ratu sudah menjelaskan panjang, mungkin nggak sempat dicatat. Nanti bisa dilihat di YouTube channel Kamu Bisa ya. Jadi bisa dilihat kembali ya. Tadi itu ada apa sih peran gula untuk itu supaya agak kental atau apa mungkin Ratu? Nah, untuk peran gula di waktu kita merebus itu supaya tidak menyebabkan singkongnya hancur, Pak. Jadi karena setelah direbus itu kan biasanya singkong benar-benar hancur karena biar lebih empuk. Tapi gula itu bakalan ngejaga tekstur singkongnya untuk tetap utuh. Jadi dalamnya lembut tapi luarnya tetap utuh. Jadi fungsi gula bukan untuk pemanis ya, tapi untuk membuat supaya tadi lembut tapi utuh ya. Oke. Iya, betul. Untuk teksturnya. Baik. Sahabat Hope Channel Indonesia, jika Anda memiliki pertanyaan, nanti boleh Anda sampaikan melalui call center Hope Channel, melalui YouTube channel maupun Facebook Live Hope Channel. Jadi silakan pertanyaan-pertanyaan Anda akan dijawab secara live nanti oleh narasumber praktisi maupun narasumber ahli. Kita lihat video pembuatan singkong Thailand.
Saya paling suka singkong Thailand ini karena empuk ya. Jadi seperti terlihat dalam video tadi kelihatan empuk. Mungkin Amanda bisa menjelaskan bagaimana proses perebusan dan pengolahan supaya singkong ini benar-benar top ya, empuk sekali ya. Mulai mungkin dengan pemilihan bahan bakunya, singkongnya itu seperti apa supaya nanti setelah diolah ini bisa empuk. Silakan Amanda. Ya baik Pak. Kalau untuk memilih singkongnya, kita pilih singkong yang tua namun tidak terlalu tua. Nah, bagaimana itu? Lihat singkong yang kulitnya itu warnanya agak gelap dan juga singkong yang kering. Lihat dari kulitnya kering dan memiliki daging yang putih. Bisa juga pilih singkong yang pulen seperti ada banyak jenis singkong yang hasilnya bisa menghasilkan daging yang putih dan pulen. Lalu, tapi jangan memilih singkong yang terlalu muda. Singkong yang terlalu muda kelihatan karena dia memiliki tekstur yang keras, ataupun yang terlalu tua karena dapat seratnya itu agak keras. Nah, kemudian setelah dapat singkong yang kita inginkan, lalu dikupas, singkongnya dikupas dan dibersihkan, lalu dipotong secara dadu. Opsional bisa dipotong sedang ataupun kecil. Lalu ini opsional, bisa direndam singkongnya terlebih dahulu dengan air garam selama 1-2 jam atau dengan menambahkan air kapur sirih. Lalu setelah itu direbus singkongnya dengan air garam 10-15 menit. Namun yang kami lakukan, kami langsung rebus dengan santan. Santan ditambahkan gula, lalu tambahkan daun pandan, dan juga tambah garam. Nah, lalu dimasak dengan api yang kecil selama 30-45 menit. Hingga benar-benar santannya itu meresap ke singkongnya dan singkongnya empuk. Lalu, itu adalah proses cara masak kami untuk singkong. Dan kemudian untuk saus santannya sendiri, bisa dimasak dengan santan instan ataupun santan segar dari kelapa langsung, dan ditambahkan dengan gula secukupnya seperti yang sudah Ratu sampaikan, tambahkan garam, juga tambahkan susu kental manis sesuai keinginan. Setelah jadi, singkongnya kita diamkan dulu di suhu ruangan, lalu ditaruh di wadah hingga singkongnya itu benar-benar dingin. Karena kalau misalnya singkongnya masih panas setelah perebusan lalu kita tuang dengan saus santannya, itu bisa membuat teksturnya menjadi sangat encer ataupun kayak melebar gitu. Jadi tidak terlalu nyaman saat dimakan. Tapi mungkin bagi sebagian orang suka, tapi kalau kita mau target pasar, hasil jadinya itu harus benar-benar cantik. Jadi kami membuat benar-benar singkongnya itu benar masih memiliki tekstur yang kami inginkan sehingga di pasaran laku, begitu Pak. Ya, Amanda, ini supaya tetap empuk dan enak bisa jadi frozen food nggak ini? Nah, iya, sebenarnya singkong ini juga bisa kita jadikan makanan dibekukan ataupun frozen food. Dengan cara seperti tadi, kita masak dulu singkongnya, lalu singkongnya dibiarkan di suhu ruangan sampai benar-benar singkongnya itu dingin, kemudian bisa dimasukkan ke dalam wadah atau bisa diganti dengan kantung yang kedap udara. Nah, setelah itu bisa divakum dulu kantungnya setelah dimasukkan singkongnya divakum. Untuk apa divakum? Untuk mengurangi kadar udara yang masuk agar tidak terbentuk kristal es saat nanti dimasukkan singkongnya ini ke dalam freezer. Nah, kemudian kalau sudah di dalam kantung yang kedap udara ataupun di dalam wadah yang telah kita siapkan, kemudian bisa disimpan di kulkas, di freezer dengan suhu minus 18 atau opsional, pokoknya di suhu freezer. Dan frozen food singkong Thailand ini bisa tahan 2-3 bulan. Baik, jadi bisa juga dimasukkan ke e-commerce ya, untuk bisa dijual ya. Jadi karena ya, kalau pastinya bisa Pak. Ya, kalau nggak salah bertahan di udara suhu ruangan berapa lama ya? Kalau singkong Thailand ini di suhu ruangan? Di suhu ruangan setelah jadi, didiamkannya bisa 10 atau 15 menit atau
tergantung tempatnya apakah dingin atau panas, Oke. pokoknya disimpan di Ya. suhu ruangan, sesuaikan dengan waktu dia sampai dingin, benar-benar dingin. Baik, baik. Terima kasih Amanda. Baik, sahabat Hope Channel Indonesia, kenapa kita angkat topik singkong Thailand ini? Karena di banyak tempat di Indonesia nilai ekonomis daripada singkong tidak terlalu besar, apalagi kalau banyak suplainya ya, banyak panen ya. Saya baru-baru ini beberapa minggu lalu pergi ke Sukabumi, ketersediaan singkong sangat banyak. Dan kalau hanya dijual tanpa diolah, nilai ekonomisnya tidak terlalu tinggi. Jadi ini salah satu cara bagaimana khususnya sahabat Hope Channel Indonesia yang berada atau bertempat tinggal di dekat daerah yang merupakan sentra singkong untuk bisa meningkatkan atau mengangkat nilai ekonomis daripada singkong yang diproduksi di satu daerah. Ratu mungkin katanya Ratu ini ahli keuangan dari tim ini ya. Bagaimana cara kalian atau cara Ratu untuk menetapkan harga jual? Supaya jangan nombok nih ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan cost-nya, biayanya berapa, kemudian harga jual yang disampaikan. Saya penggemar singkong Thailand, kebetulan saya tinggal di BSD, saya beli 20.000 mahal. Silakan Ratu. Nah, untuk menentukan harga jual, kita mulai dari menghitung seluruh biaya produksi sampai bahan baku. Nah, mulai dari bahan baku, kemasan, hingga biaya operasional. Setelah itu juga kita bandingkan dengan harga pasar produk sejenis supaya tetap kompetitif. Kita juga mempertimbangkan nilai tambah seperti kualitas bahan dan tampilan produk agar harga yang ditetapkan sesuai dengan nilai yang dirasakan. Nah, untuk harganya dari awal hingga akhir, dari pertama singkong, kemudian daun, pandan, santan, gula, garam, keju, wijen, serta perlengkapan seperti cup, sendok, stiker kemasan, yaitu totalnya sekitar 7.000 per cupnya, per cup 300 ml. Nah, kami menjualnya seharga 10.000 per cup dengan margin sekitar 30%. Nah, harga ini kami sesuaikan dengan target pasar kami, yaitu mahasiswa, karena kebetulan kami berjualannya di lingkungan kampus. Nah, menariknya, waktu kami melakukan observasi produk yang serupa, di luar kampus itu di rata-rata dijual dengan harga 12.000 hingga 15.000. Bahkan yang menurut kami dapat info, di mall itu ada yang sampai 23.000 per cupnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa strategi harga kami cukup bersaing namun tetap menguntungkan. Baik, tadi itu biayanya sudah memperhitungkan tenaga kalian? Iya, betul. Oh, sudah ya. Sudah memperhitungkan ya. Jadi sudah benar-benar minimal 30% margin ya. Dan usaha atau effortnya juga tidak terlalu tinggi ya. Untuk proses pembuatannya berapa lama ya tadi? Sekitar 15 menit sampai 20 menit. Ya. Jadi, mungkin bisa jadi lebih. Jadi 30 menit. Ya, jadi unit usaha ini sebenarnya tadi margin cukup besar. Modal tidak perlu terlalu besar, kemudian usaha untuk melakukannya tidak mengambil waktu terlalu banyak ya, begitu? Mungkin? Iya, Oke. betul. Jadi apalagi kalau dijual di kafe ya, di coffee shop itu harganya bisa minimal 30.000, 40.000 ya. Oke, ini di sekitar kampus kalian di Lembang sana banyak kafe ya, mungkin bisa disuplai ke sana dengan harga yang 2 atau 3 kali lipat ya. Baik, jadi, nah mungkin Amanda bisa tambahkan nih, ya, apa sih nilai unik dari singkong Thailand buatan kalian? Atau anggap aja saya calon pembeli nih, tolong pitch lah ke saya. Why should I buy your singkong Thailand? Kenapa saya harus beli singkong Thailand kalian? Ya, jadi singkong Thailand yang kami jual, aku mau bagiin 7 hal unik dari singkong yang kami produksi, yaitu yang pertama tekstur yang super lembut dan lumer di mulut.
lembut seperti mentega, lumer tanpa usaha. Proses pembuatan khas dari singkong Thailand ini membuat singkongnya tidak terlalu kasar dan seratnya itu tidak terasa. Singkong Thailand yang kami buat juga bisa diklaim sebagai premium cassava dessert. Lalu poin unik yang kedua dari singkong Thailand yang kami produksi, rasa autentik Thailand. Dibumbui dengan santan gurih dan aroma pandan yang khas, menghadirkan sensasi eksotis yang unik tapi tetap familiar di lidah lokal. Lalu yang ketiga, makanan tradisional yang high class. Dari pasar tradisional ke meja elegan, itulah singkong Thailand kami. Lalu yang keempat, frozen food yang sehat dan siap saji. Beku tapi segar dan siap dalam hitungan menit. Lalu yang kelima, singkong Thailand juga menjadi alternatif dessert yang bebas gluten. Ini cocok untuk orang yang sensitif terhadap gluten. Gluten free comfort food untuk semua kalangan. Lalu yang keenam, bahan lokal namun rasa internasional. Dari singkong lokal ke kelas dunia. Lalu yang ketujuh, poin terakhir, yaitu seperti nostalgia tapi tetap modern. Ini mengingatkan pada jajanan masa kecil, namun sekarang tampil dengan produk yang kekinian dengan rasa yang lebih enak lagi. Cocok untuk generasi-generasi muda ataupun generasi yang suka nostalgia. Dan suka untuk generasi yang suka juga dengan visual estetik seperti Instagramable dessert. Baik, terima kasih Amanda. Dr. Titin, Dr. Ruben, ini mahasiswi-mahasiswi Dr. Ruben dan Dr. Titin ini kelihatan pebisnis dan pemasar yang handal ini ya. Saya langsung mau beli ini. Ya, jadi pemasar dan pebisnis yang handal ya. Saya baca di Kompasiana ya, ada seorang pengusaha singkong Thailand di Ciputat ya. 30 kilo sehari, 3 juta keuntungan sehari, berarti sebulan sekitar 70 sampai 90 juta. Mungkin ini bisa berpotensi seperti itu ya. Memang yang pebisnis ini 70% dia mengandalkan online ya, GoFood dan GrabFood ya. Jadi mungkin itu salah satu peluang mungkin yang bisa dieksplorasi ke depan. Nah, ini kan kelihatannya sangat impresif ya. Mungkin untuk supaya down to earth sedikit, Dr. Ruben atau Dr. Titin bisa sampaikan kira-kira tantangannya apa nih ya, kalau kita mau mengusahakan singkong Thailand nih. Silakan Dr. Ruben mungkin atau Dr. Titin, tantangannya kira-kira apa yang perlu diperhatikan? Mungkin saya akan sampaikan pertama, singkong itu memiliki kondisi yang fluktuatif sebenarnya. Jadi kalau di daerah kami ini kadang-kadang agak sulit mencari singkong ya. Ada tetapi jumlahnya sangat sedikit. Tapi pada saat-saat tertentu mungkin limpah ruah ya. Seperti tadi mungkin Pak Siborus sudah berkunjung ke Sukabumi pada saat panen memang banyak sekali. Tapi setelah itu mungkin nunggu karena memang siklus hidupnya juga cukup panjang ya. Sampai 6 bulan ya baru panen. Jadi memang itu dipengaruhi oleh kondisi dari petani khususnya. Nah kemudian cuaca, ini cuaca juga sangat berpengaruh nih. Kenapa? Kalau terlalu banyak hujan pun dia akan menjadi busuk, ya. Jadi memang gagal panen. Yang berikutnya singkong sendiri juga memang mengandung banyak manfaat, tetapi ada juga kekurangannya, yaitu singkong mengandung banyak sianida. Nah, sianida ini racun yang berbahaya ya buat tubuh kita, dia bisa mematikan. Mungkin ingat dulu ada kasus kopi sianida yang sangat viral pada saat itu ya, gara-gara diberikan racun sianida. Nah, singkong yang tidak diolah dengan baik, dia akan menghasilkan sianida yang tinggi. Nah, warnanya pasti akan, contohnya singkong yang agak sedikit berwarna biru, itu cenderung akan memberikan sianida yang lebih tinggi. Nah, itu sianidanya. Nah, kalau diolah dengan baik, direbus dan dikukus, dia akan hilang ya, akan hilang atau berubah dia menjadi sesuatu yang tidak berbahaya lagi bagi tubuh kita. Nah, itu adalah
kekurangan daripada singkong. Nah, oleh sebab itu kalau vegan tadi dengan makan singkong yang dikukus, direbus aman. Tetapi kalau dimakan mentah tidak boleh. Ya, tidak boleh dimakan yang mentah. Yang berikutnya, ini cara menyimpan singkong. Kadang-kadang singkong juga saya paling kesel kalau membeli singkong, tetapi ternyata didapati singkongnya itu coklat-coklat di dalamnya. Itu tentu saja nggak bagus ya. Nah, untuk makanan yang tadi dikatakan ini singkong Thailand yang dijual adalah singkong Thailand yang premium. Tentu saja nggak boleh ada cacatnya di singkong itu. Nah, itu seringkali kita mendapatkan singkong yang kurang bagus. Nah, ini tantangan yang harus diperhatikan dalam penyimpanan, dalam pengolahan, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk kesehatan, hati-hati bagi beberapa orang akan interaksi obat, karena walaupun singkong ini diklaim cukup tinggi serat, tetapi juga hati-hati karena tingginya kalori. Ya, tingginya kalori, sehingga untuk yang diabetes dan penyakit-penyakit metabolik lainnya berhati-hati dengan mengkonsumsi singkong yang berlebihan. Jadi tambah lagi mungkin tambahan-tambahannya ya di dalam singkong Thailand. Jadi ini salah satu kalau kita bicara dari aspek singkongnya sendiri. Nah, tantangan yang lain adalah bagaimana kalau kita bicara penyimpanan tadi, kalau kita bicara penyimpanan dibekukan mungkin enak ya, gampang. Tapi makan singkong Thailand kalau dalam kondisi beku kan tidak enak ya. Tentu saja kita mau konsumsi singkong yang fresh. Nah, dalam hal ini kalah bersaing mungkin dengan mengolah singkong kalau dijadikan keripik singkong kan gampang tuh ya. Dan dikemasnya bisa lama ya, disimpannya bisa lama. Nah, ini tantangannya. Tapi kalau dikonsumsi dengan cara dibuat keripik singkong, tentu saja berarti harus digoreng lagi. Nah, ini adalah masalah kesehatan juga. Jadi singkong Thailand ini adalah salah satu bentuk kudapan yang unik karena dia tidak digoreng. Yang lain kebanyakan singkong. Oh, ada banyak sekali mungkin produk-produk singkong ya. Singkong keripik singkong keju, singkong melepuh. Itu saya baru lihat ya. Singkongnya dikukus dulu baru digoreng lagi. Jadi enak, tapi tetap menggunakan minyak yang banyak gitu. Tapi kalau singkong Thailand ini kan unik. Hanya dikukus atau direbus, kemudian ditambahkan sedikit topping ya. Topping itu bisa dikonsumsi, bisa juga tidak. Nah, ini adalah salah satu keunggulan daripada singkong Thailand. Nah, tantangan untuk bisnis ini tentu saja banyak ya. Persaingan, kemudian rasa, cara membuatnya itu juga cukup berpengaruh penting ya. Selain kita harus minta dukungan pemerintah supaya singkong ini dapat dihasilkan satu singkong yang lebih bagus kualitasnya, rasa, dan hindari kekurangan-kekurangan yang ada di singkong tadi. Dengan contohnya tadi singkong gluten free tapi serat tinggi tetapi proteinnya kurang. Mungkin ditambahkan sedikit protein lebih bagus jika mendapatkan produk yang memiliki keseimbangan antara karbohidrat yang tinggi, serat yang tinggi, dan tambahan sedikit protein yang tinggi, sehingga kita akan menjadi lebih sehat. Mungkin dari saya seperti itu, Pak Siboro. Terima kasih, Dr. Ruben. Ada yang mau ditambahkan, Dr. Titin? Dari pengamatan Dr. Titin ketika anak-anak atau adik-adik mahasiswa ini mengusahakan ini, ada tantangan lain apa ya selain tadi supply-nya dan lain-lain? Iya, dari beberapa waktu yang karena saya bersamaan dengan mereka nih ya, bukan hanya berdua, dengan beberapa timnya mereka membuat produk ini, mungkin dari sisi pengolahan singkong Thailand itu sendiri yang perlu diperhatikan, khususnya adalah tekstur dari si singkong. Jadi tadi mereka bikin contohnya ukurannya dibikin kotak-kotak sehingga dia tidak hancur. Itu mungkin yang harus tetap dipertahankan. Bagaimana tekstur singkongnya itu tetap empuk, tetapi bentuknya tidak banyak berubah seperti itu. Itu yang mempertahankan tekstur dari si singkong itu yang bagusnya. Kemudian terkait konsisten terhadap rasa juga nih. Jadi kadang saya suka ingatkan sama mereka, harus sesuai dengan resep.
Ya, jadi kalau contohnya untuk 1 kilo, berapa penggunaan garamnya, gulanya, itu harus pas sesuai dengan resep sehingga tidak berubah-ubah dirasa. Mungkin penjualan hari pertama ya enak, kedua enak, kemudian bisa saja berubah apabila resepnya tidak stabil. Jadi memang harus sesuai dengan resep sehingga apa yang dicita-citakan oleh contoh Amanda tadi ya ada 7 poin itu luar biasa banget ya. Anak-anak ini benar-benar kayaknya calon-calon entrepreneur nih Pak. Jadi konsisten dari rasanya itu juga sangat penting. Ya terkait itu tadi ya, Sir Ben bilang ada beberapa persaingan dari singkong sendiri di lingkungan sekitar kampus Unai. Ya seperti tadi ada beberapa dijual singkong goreng tapi empuk, tapi itu memang digoreng. Ini membedakan kita tidak menggunakan minyak. Mungkin orang akan lebih berpikir, kami mencari produk yang tidak digoreng-goreng contohnya. Nah terkait itu untuk pemasarannya nih Pak, yang mungkin harus ditambahkan untuk anak-anak kami ini. Ya terkait pemasaran dari saat ini memang karena di lingkungan kampus mahasiswanya banyak, berapapun yang mereka bikin kemarin bisa langsung habis dalam 1 hari gitu ya. Kalau mereka bikin 30-40 cup bisa saja langsung habis dalam 1 hari. Tetapi alangkah baiknya juga menggunakan media-media sosial, ya Instagram. Ya kemudian mereka kemarin itu sebenarnya membuat flyer Pak. Jadi ada flyernya, kemudian pesan seperti itu. Ya jadi perlu diperhatikan juga bagaimana nanti pemasarannya, promosi khususnya ya, kemudian brandingnya karena memang dia sudah menggunakan stiker hanya tulisan singkong Thailand tapi belum punya ciri khas nama. Ya ciri khas nama dari produk mereka. Ya apakah di singkong Thailand lumer hanya ada di MIPA saya nggak tahu ya. Itu mungkin harus ditambahkan oleh Amanda dan Ratu. Jadi punya identitas. Jadi kalau orang mau cari singkong Thailandnya yang di kampus Unai itu namanya apa gitu. Ya mungkin itu tambahan dari saya Pak Sigoro. Terima kasih Dr. Titin. Sahabat Hope Channel Indonesia, jika Anda memiliki pertanyaan silakan sampaikan ke call center Hope Channel, di YouTube channel, dan di Facebook Live. Sudah ada pertanyaan yang masuk, kita akan bahas pada segmen berikut. Saat ini mari kita lihat UIKB, Uji Ilmu Kamu Bisa. Apa nama lain dari singkong? Ubi atau ubi kayu? Ubi apa gitu, aku lupa ubi dia. Singkong termasuk jenis tanaman apa? Umbi-umbian. Singkong banyak mengandung Singkong itu karbohidrat. tape singkong dibuat dengan cara Fermentasi kalau nggak salah. Selama ini aku pernah ngerasain digoreng sih. tepung yang dibuat dari singkong disebut Tepung tapioka. Singkong bisa tumbuh dengan baik di daerah Bisa di daerah tropis. Tentunya. Singkong bisa diolah menjadi makanan seperti Nah, keripik pasti. Pastinya sih kurang tahu, tapi beberapa bulan lah dia. Berapa lama ya? 8 bulanan mungkin? Nggak tahu juga, iya segitulah. 3 bulan. Harusnya itu 8 sampai 12 bulan. Oke. Singkong pahit harus diolah dengan hati-hati karena mengandung Racun mungkin. Cyanida sih? mungkin. Aduh, itu kurang tahu. Besi. Besi mungkin. Nggak tahu. Aduh, kayaknya bioetanol mungkin. Saksikan Kamu Bisa, Karya Mulia. Bisnis luar biasa. Hanya di Hope Channel Indonesia.
Luar biasa uji ilmu kamu bisa ya. Karena singkong ini makanan atau makanan umum, mungkin tadi banyak yang benar ya, tapi ada beberapa yang kurang tepat. Baik, ada pertanyaan dari sahabat Op Channel, pemirsa, saya bacakan dari Rile Silalahi ya. Benar singkong banyak mudah didapat di pasaran. Hanya kalau diolah jadi seperti itu, apakah mungkin jadi kelebihan gula dan manis? Kalau singkong Thailand ini tidak manis, rasanya tidak enak. Jadi boleh dikata harus pakai gula yang banyak ya. Mungkin boleh diberikan komentar, silakan Amanda atau Ratu atau mungkin bahkan narasumber ahli kita. Ini berbahaya karena kebanyakan gula jadinya atau bagaimana? Silakan Ratu mungkin. Baik, mungkin. Oh, Ibu Dr. Titin, silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Pak. Jadi kalau tadi lihat dari resep yang sudah diberikan oleh anak-anak, ya dari 1 kilo singkong itu saat proses perebusan supaya teksturnya itu tetap bagus dan empuk, itu hanya menggunakan 50 gram gula. Kemudian saat membuat flanya pun menggunakan 50 gram gula. Jadi memang tidak terlalu manis ya dari apa yang sudah memang saya coba, karena memang saya sudah coba produknya mereka ini. Tetapi bisa saja tadi seperti yang saya katakan di awal, gula pasir bisa diganti menggunakan gula tropikal. Naslim, contohnya gula yang rendah kalori, itu bisa menjadi bahan alternatif. Atau karena tadi bisa bermacam-macam, flanya juga mungkin bisa menggunakan gula merah atau gula aren sebagai pengganti gula yang manis. Seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Titin. Dari Amanda atau Ratu, pelanggan kalian kan kebanyakan mahasiswa ya. Mereka komentarnya kemanisan atau nggak manis atau kurang manis atau seperti apa? Silakan Amanda. Dari yang sudah kami pasarkan, teman-teman konsumen yang membeli dan memakannya bilang pas, manisnya pas, gurihnya pas, teksturnya juga oke. Jadi nggak ada masalah ya. Ratu gimana? Ini survei pasar. Mengatakan apa? Pas memang? Iya. Kebanyakan teman-teman kami emang suka rasanya karena rasanya pas, creamy-nya pas, toppingnya pas, jadi harganya pun pas gitu. Jadi emang mereka pada suka. Baik, jadi khususnya mungkin juga mahasiswa yang masih muda ya, aktivitasnya masih tinggi, jadi kadar gula yang dimasukkan atau input masih bisa dipakai untuk beraktivitas. Baik, ada pertanyaan kedua dari Hen. Kalau singkong rebus baru dipakai mentega dengan gula pasir, apa itu aman untuk kesehatan? Jadi ini masalahnya gula pasir, mentega, dan mungkin keju ya. Silakan, mungkin Dr. Ruben nih. Ini yang bicara gizi dan nutrisi nih. Apa enggak overdone gitu dengan ada mentega, keju, gula, dan lain-lain? Ya, baik. Jadi mungkin kalau kita mengkonsumsi singkong ini atau ubi kayu, mungkin jadi teringat ya, singkong dan keju. Jadi itu singkong itu saingannya dengan roti. Jadi kalau kita makan roti tawar saja kita makan, mungkin bisa kita makan tapi mungkin kurang enak. Nah, sehingga kita pakailah bahan-bahan yang lain, menteganya, gulanya, mungkin saus coklat, kacang, dan lain sebagainya. Itu sama ya, prinsipnya sama. Karena sumber karbohidratnya adalah dari singkong. Demikian juga kayak roti ya, mungkin sumber karbohidratnya dari tepung. Jadi kalau singkong dimakan, singkong yang sudah direbus, dimakan dengan mentega dan gula, enak mungkin ya buat kita, tapi mungkin pada beberapa orang tidak cocok. Ya tentu saja karena ada penyakit-penyakit tertentu, diabetes tentu saja kalau makan singkong pakai mentega, pakai gula ya tidak sehat buat orang tersebut. Tapi untuk bagi orang yang sehat, itu bisa saja menjadi salah satu alternatif. Dan memang singkong Thailand yang dibuat ini juga memang tentu saja untuk komposisi untuk orang yang sehat ya. Kalau ada yang sakit ya tentu saja disesuaikan. Kalau dia sakitnya diabetes ya berarti kadar gulanya harus dikurangi ya. Mungkin juga boleh menjadi salah satu masukan singkong Thailand dengan kadar gula yang bisa diatur. Artinya gulanya dipisah
silahkan ditambahkan sendiri gitu ya, dalam bentuk sirup ataupun bagaimana. Nah itu mungkin. Jadi kalau kita berbicara kesehatan ya tentu saja kita untuk kudapan apa saja itu pasti ada efek terhadap penyakit-penyakit tertentu. Nah kalau untuk bicara tentang kudapan yang sehat seperti tadi yang diminta, singkong yang direbus ditambah dengan mentega dan gula dan mungkin bahan-bahan yang lainnya tentu saja dengan jumlah yang tertentu, yang teratur, tentu saja tetap memberikan manfaat kesehatan buat orang-orang yang sehat. Ya, tapi kalau ada penyakitnya ya diatur sesuaikan dengan penyakitnya. Baik, itu baik, terima kasih Dr. Ruben. Ini kan Ratu sama Amanda ini kan mahasiswa ya. Nah, modal awal seberapa nih untuk buat ini? Kalau ini kan kantong mahasiswa juga terbatas. Mungkin Ratu boleh menyampaikan modal awalnya seberapa ini? Seberapa besar? Seperti yang saya bilang tadi, untuk modal awal per cupnya itu sekitar 7.000. Nah, waktu awal tuh kita buat itu sekitar untuk 20 cup. Dengan biaya awal sekitar 140.000. Jadi sanggup lah ya mahasiswa Nah, ya. dengan keuntungannya yaitu 200.000. 200.000 berarti keuntungannya 60.000. 60.000 ya. Jadi cukup lah untuk kantong mahasiswa ya, nggak perlu minjem ke Dr. Titin sama Dr. Ruben ya. Jadi dengan modal awal yang kecil bisa dilakukan ya, dan mungkin ketika pelanggan makin banyak bisa diperbanyak ya. Baik, mungkin Amanda, ini kan anak-anak muda sekarang kan tadi seperti Dr. Titin bilang ahli medsos ya. Ini kemungkinan untuk pemasarannya melalui medsos dan penjualan online gimana kira-kira? Mungkin Amanda boleh komentar? Iya, pastinya setelah dijadikan frozen food, singkong Thailand juga bisa dipasarkan secara online. Jadi singkong yang sudah beku tersebut dipasarkan dan kita tidak ragu dengan kualitasnya karena sudah dibekukan terlebih dahulu. Jadi waktu untuk secara pengiriman online kita tidak ragukan, walaupun misalnya pengirimannya lama, tapi konsumen tetap mendapatkan singkong dengan rasa dan kualitas yang seperti sebelum dibekukan, yaitu masih bagus dan dalam keadaan yang bagus juga. Baik, terima kasih. Kalian belum ada Instagramnya ya? Untuk sekarang belum ada, Pak. Oke, nanti coba kalian lihat, itu pengusaha yang tadi saya katakan sukses, dia punya Instagram Singkong Thailand Lovers ya. Jadi ya mungkin kalian pilihkan nama yang lain ya. Tadi Dr. Titin bilang perlu branding, perlu akun TikTok mungkin, akun Instagram. Ini sangat-sangat berpotensi untuk dikembangkan. Baik sahabat Hope Channel Indonesia, tidak terasa waktu sudah akan mengakhiri pertemuan kita pada malam ini. Luar biasa, salut kepada mahasiswi-mahasiswi Universitas Advent Indonesia yang saya katakan tadi akan menjadi pebisnis dan pemasar unggul. Mereka sangat menikmati bagaimana caranya untuk membuat atau mengusahakan singkong Thailand. Lumer di mulut, laris di pasaran. Sahabat Hope Channel Indonesia, sampai bertemu kembali pada acara Kamu Bisa yang akan datang. Selamat malam.